Listener, Makassar menjadi salah satu kota di kawasan timur Indonesia yang dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan dengan segala permasalahan yang ada di kota-kota besar ya, seperti masalah-masalah sosial. Dan smart listener, seperti apa permasalahan sosial dan seperti apa permasalahan sosial di kota Makassar, upaya-upaya seperti apa yang tentunya sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk menekan masalah sosial yang ada di kota ini. Dan untuk pagi hari ini smart listener, rencananya kita akan berbincang pagi hari ini. Kami akan menghadirkan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Dr. H. Muhtar MPD, yang kita ajak berbincang juga untuk pagi hari ini. Topik yang kita bahas di Makassar Insight, peduli anak jalanan ya. Dan untuk pagi hari ini juga luar biasa, kita sudah bersama dengan Yuda Prawira Hasta, SECOM, MECOM. Yuda Prawira ini merupakan volunteer Komunitas Peduli Anak Jalanan atau KPAJ. Selamat pagi. Ya, selain Mas Yuda, di sini juga ada Mbak Mutmainah. Ini sama ya, volunteer dari KPAJ. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat dengan baiknya headsetnya. Bisa digunakan, Mbak Mutmainah. Gimana kabarnya, Mas Yuda? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih ya sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk hadir di pagi hari ini di Radio Smart FM Makassar. Dan untuk Anda pagi hari ini Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami pagi hari ini untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-461011. Mungkin karena saat ini kita masih menanti kedatangan Pak Muhtar ya, yang tentunya kita akan ajak berbincang pagi hari ini mengenai peduli anak jalanan. Anak jalanan. Iya. Jadi salah satu masalah sebenarnya yang dihadapin sama Kota Makassar khususnya ini adalah kemiskinan. Iya. Dan di dalam kemiskinan itu ada yang namanya fakir miskin, ada anak yatim. Nah, kalau kita sendiri sih lebih concern sama yang namanya anak jalanan. Kebetulan Kak Uta udah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ya. Dan kalau dari kita sendiri sih sebenarnya kita mencoba untuk memangkas masalah mulai dari anak, karena kita percaya bahwa anak ini adalah akar dari pohon gitu. Kita ibaratkan, jadi kayak misalnya kita selesaiin dari bawah dulu deh, dari anak dulu. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan di tahap orang tuanya, ya udah kita coba dari anak kecil ya, karena ini adalah generasi bangsa. Kayak gitu. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ya Mas Yuda, seperti yang saya informasikan tadi bahwa kita juga menanti kedatangan Bapak Muhtar Tahir, dan alhamdulillahirobbilalamin Pak Muhtar juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat datang Dr. H. Muhtar Tahir MPD, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para pemirsa Smart FM. Baik, Pak Muhtar, ini tadi kita berbicara ya bahwa Makassar ini pertumbuhan ekonominya ini sangat pesat begitu, dan ini tentu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, tentu ini juga berbagai permasalahan sosial juga, dan setiap tahunnya tentunya ini juga bertambah begitu. Kalau dilihat dari hasil pengamatan begitu Pak Muhtar, untuk berbagai permasalahan sosial di Kota Makassar ini seperti apa dari tahun ke tahun begitu? Ya, jadi permasalahan sosial yang ada di Makassar sih sebenarnya adalah dampak dari sebuah proses perubahan yang terjadi akibat daripada sebuah siklus dari pergerakan lingkungan, pergerakan daerah ya, dan semua itu tentunya memberikan dampak dari sebuah proses yang kita lihat bahwa berbagai macam dampak-dampak yang timbul, termasuk di dalamnya adalah
banyaknya psikotik, banyaknya anak jalanan, banyaknya pengemis, banyaknya macam-macam lah. Persoalan-persoalan yang namanya sosial itu terdiri daripada 26 item. Mulai dari bayi lahir, sampai lansia terlantar. Selalu ada ekor-ekornya terlantar. Ya. Jadi proses-proses ini akibat dari sebuah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan-perubahan itu, setiap ada grafik yang muncul dalam sebuah proses perubahan, maka juga ada grafik di bawahnya ya, yang kurang memberikan sesuatu yang baik bagi daerah, ya seperti apa yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak Muhtar, kalau dilihat ya berbagai permasalahan sosial begitu, ini dari hasil pengamatan dari tahun ke tahun, Pak, yang paling mendominasi begitu, Pak. Ini permasalahan apa saja, Pak? Ya, jadi ada tren sebenarnya yang muncul dalam situasi dan kondisi yang kita temukan di lapangan dari hasil jangkauan kita. Itu yang pertama adalah adanya anak jalanan. Yang kedua adanya pengemis yang memakai gerobak-gerobak atau apa yang muncul. Yang ketiga ternyata tiap hari ini saya tidak tahu tren apa yang muncul ini, ada psikotik. Psikotik itu adalah orang gila itu yang muncul gila. Tiba-tiba muncul, dan inilah yang sekarang yang menjadi suatu kekhawatiran saya di tengah-tengah masyarakat menginginkan kenyamanan hidup, kenyamanan berlalu lintas, kenyamanan mereka berada di tempat-tempat ramai misalnya, dan muncul seperti yang kita lihat, kita sampaikan lewat radio ini. Nah, ini juga yang menjadi persoalan pada saat kita temukan, kita jangkau, sementara rumah sakit tadi misalnya itu juga tidak memberikan ruang bagi mereka. Mereka ditolak, yang menjadi persoalan pada saat ditolak ini kan dinas sosial pasti pusing mau dibawa kemana. Nah, sehingga ini hari terhitung kemarin ada 4 orang. Yang apa ini, Pak? Yang psikotik. Dengan anak jalanan ada 2. Itu yang bukan dititip, saya simpan di kantor. Di kantor, Pak? Di kantor, karena persoalan tempat dan itu tidak ada. Nah, sementara tuntutan dari masyarakat, keinginannya adalah bagaimana kenyamanan dalam bermasyarakat, ya, dalam tidak ada ketakutan, lalu lintas, dalam apa itu tidak ada. Sehingga ini yang menjadi PR buat kami selaku orang yang diamanahkan, dipercayakan untuk bagaimana kemudian mereka tidak kita temukan lagi di jalan. Tetapi sebenarnya sih kami juga sudah menemukan solusi, tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikan, karena ini rentetannya adalah bagaimana goodwill dari pimpinan pemerintahan untuk bagaimana bisa menyelesaikan ini dengan satu persoalan yang harus diselesaikan. Pak, kalau dilihat untuk anak jalanan sendiri, itu mereka memang berasal dari Makassar atau dari mana saja, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita temukan ada juga yang dari luar, ya, tapi kebanyakan sih banyak dari luar ini. Dari ya, mana tuh? Nggak usah disebut daerah mana, ya dari luar, yang jelas bukan penduduk Kota Makassar. Karena ini bisa secara politis juga mempengaruhi kita kalau ada yang mendengar disebut daerahnya. Yang jelas bahwa hal itu biasa kita temukan, sehingga kemarin ini ada kita kembalikan ke salah satu daerah lintas provinsi. Ya, ini kalau saya tidak salah masih ada di kantor 1 orang. Nah, ini kita cari karena kebetulan jadi kontradiksinya gini. Ditemukan beralamat Sinjai, tetapi dia dari luar provinsi. Dari luar provinsi.
rekomendasi dari kepolisian pada saat dia dapat itu katanya di luar daerah, jadi ini yang diumumkan. Jadi kita berusaha mencari dulu kontak personnya, siapa keluarga dari yang dimaksud. Oke. Ya, jadi memang anak jalanan ini memang berasal dari luar daerah begitu ya Pak Muhtar ya? Ada juga dari Ada luar juga daerah, dari- ada dari dalam. Bahkan kemarin ini ada salah satu warga yang melaporkan anaknya sendiri. Ini apa? Pengguna yang pengisi klaim yang memang memperlihatkan tanda-tanda yang kecanduan Iya. itu dan orang tuanya yang melapor. Jadi kita itu lebih bagus lagi sih, kita langsung ke rumahnya ngambil dan kita bisa ditangani. Ditangani Pak. cepat ya. Pak Muhtar, kalau semuanya tadi ya seperti diinformasikan tadi, berbagai upaya juga sudah dilakukan begitu. Hal apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk bisa menekan khususnya anak jalanan ini, kemudian berbagai masalah sosial lainnya ada di Makassar begitu Pak? Ya, tentunya kan fase-fase di dalam hal bagaimana meminimalisasi segala bentuk-bentuk persoalan akibat dari perubahan-perubahan yang saya maksud. Itu kita punya treatment pertama. Pendekatannya juga berbeda Ya, gitu Pak ya? harus semua. Jadi kita lihat anunya karena Kasus. kita kan ada asesmen. Ya. Ya, jadi kita melihat, kita wawancarai, kita tahu, dan setelah itu kita carikan solusi untuk bagaimana. Tetapi yang pasti bahwa untuk meminimalisasi, pertama yang kita lakukan adalah bentuk kemitraan dengan NGO atau apa yang memang berkeinginan untuk melihat persoalan ini bisa selesai. Ya, jadi ada YP2N yang ada di Barombong. Ya, setiap kita dapat kita bawa, itu khusus yang pencandu. Kita alhamdulillah tidak pernah menolak kalau di sana, jadi memang rutin ada rehabilitasinya. Yang kalau kita temukan misalnya persoalan lain, misalnya PTS, atau kita temukan pasangan yang tidak Resmi. ya tidak nyambung, maksudnya Tidak resmi. Tidak resmi Pak. tidak resmi. Iya. Ya, kita bawa di Batu Receh itu masih biasa ditolak. Hmm. Dapat 10 pasang, 5 yang dimasuk, 5 dilepas. Ya, kepersoalannya ini banyak. Tapi insya Allah kebetulan pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini Bapak Gubernur, Bapak Profesor Nurdin Abdullah ini sangat merespon dan sangat memberikan perhatian terhadap hal ini, sehingga untuk Senin dan Kamis kita mengadakan namanya patroli dari 3 kabupaten. 3 kabupaten. Dan Kabupaten apa aja? Makassar, Maros, Goa. Goa. Nah, ditambah provinsi sebagai ya pimpinan namanya ya. Jadi 4, jadi Senin Kamis. Hanya saya melihat di dalam perjalanan ini ya. Ini sudah berapa lama dilakukan Pak? Sebulan. Ya. Nah, ini juga salah satu yang saya perhatikan kendalanya juga adalah tempat di mana kita bisa menampung setelah kita menemukan. Ya. Ini saya lihat sudah ada sindiran dari Facebook yang saya temukan. Ya, dan ada kemarin juga ada saling menjantara Dinsos dan Perhubungan kalau begini terus. Bukan persoalannya kan mereka jalan sama-sama, tetapi pada saat penyelesaian ini lepas lagi. Hanya surat pernyataan tidak akan ya itu. Tapi kan insya Allah dalam 1 tahun ke depan mudah-mudahan namanya Liposus apa lingkungan pondok sosial ini bisa kita buat. Ini tahun sih sebenarnya ada, tapi terkendala sejak 7 bulan yang lalu kita rencanakan itu sudah ada anggarannya, sudah ada 12 miliar. Tetapi saya tidak tahu apa yang menjadi kendala, akhirnya dana itu tidak terpakai dan kembali ke negara lagi. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini bisa kita coba lagi. Dan kalau itu ada, itu adalah salah satu jalan keluar yang
cukup untuk bagaimana bukan menyelesaikan persoalan ini. Kalau mau minimalisasi ini kerja kita sekarang mau minimalisasi terus, ya tangkap, ya bikin pernyataan keluar, pembinaan apa keluar. Tapi sekarang kalau di bawah ada kan berarti kita memang bina dia sampai betul-betul kita rasakan bahwa dia tidak akan turun lagi ke jalanan gitu ya. Pak, kalau semuanya di Makassar sendiri itu kalau semuanya anak jalanan itu titiknya di mana saja, Pak? Ya jadi kalau anak jalanan itu titik-titiknya sih banyak. Iya. Ya. Dan ini ibarat begini, kalau kita ini kan patroli. Kita kebetulan berada di Boulevard, yakin kalau dia tahu kita di Boulevard, dia tidak ada di situ, pasti di titik lain. Jadi tidak bisa kita Nggak bisa diprediksi gitu, Pak ya. Di flyover ada, dia di Aksa ada, jalan apa ya di terminal ujung Daya itu ada semua. Jadi hanya memang kita namanya patroli, kita harus keliling-keliling terus. Nah, kalau di sini dia dengar ada titiknya, berarti dia sudah hilang dari titik itu karena kita sudah sebut titik. Berpindah gitu, Pak. Berpindah. Tapi tetap tidak jerah gitu, Pak ya, tetap turun ke jalanan. Biar Ini- sudah dibina tetap turun ke Ya, jalanan ini gitu, Pak. ini ada resep. Ini mudah-mudahan ini bisa. Jadi kita akan, saya sementara ini menggodok namanya perwali terkait dengan anak jalanan. Perdanya sudah ada. Iya, Pak. Tinggal perwalinya secara teknis. Dan di situ di dalam perwali itu keinginan saya memang mereka mendapatkan efek jerah dengan cara kalau belum memang dipidanakan. Makanya nanti kita akan undang Porkopindah yang forum komunikasi daerah. Di situ ada jaksanya, ada apa-apa, sama dengan ibaratnya kita menilang di lewat SIM itu langsung tiba-tiba ada begini. Jadi peringatan pertama, kedua, ketiganya kita tahan saja. Nah, kalau itu sudah ada, yakin dan percaya bahwa persoalan ini juga akan memberikan efek jerah kepada siapapun. Karena saya juga tidak tahu tiba-tiba ini anak-anak jalanan yang ada ini saya lihat sudah sudah di training, sudah di apa yang luar biasa. Ada yang Tetap ya, sudah dibina Arahkan. tetap turun lagi gitu, Pak. Turun lagi. Pak, biasa juga saya lihat mereka bawa anak-anak begitu, Pak. Balita begitu, Pak. Ya itu kan Ya. salah satu modus dari apa yang kita temukan. Muncul rasa iba Rasa begitu iba. kan, Pak. Alasannya kan mereka seperti Pak Yabu itu kan, Hmm. dia datang mencari plastik, mencari ini, tapi ini tetapi selalu berada di jalan. Tapi inilah yang perlu juga memang kita antisipasi. Tapi ujung-ujungnya memang satu, adalah kita harus membuat dulu Undang-undang. Liposus itu lingkungan pondok sosial. Ya kemarin itu kalau dijadi insya Allah sebenarnya tahun depan itu kita sudah bisa laksanakan. Progresnya seperti apa, Pak, untuk yang lingkungan pondok sosial ini saat Ya. ini, Pak? Kalau yang kita mau buat nanti itu adalah suatu lingkungan di mana di dalamnya sudah ada bangunan-bangunan dan tempat rehabilitasi terkait dengan 26 itu. Jadi kalau ada bayi ini kan sekarang ini kalau ada bayi yang kita temukan seperti yang di Masuk situ, kardus, ya. Iya, Pak. Nah kita masukkan di situ karena kewajiban dinas sosial itu 6 bulan sebelum kita menyerahkan. Kalau ada yang kepingin mau ambil itu adopsi atau apa itu kan harus kita proses 6 bulan, jadi harus kita titik. Ini sekarang tidak, kalau tidak ya terpaksa di puskesmas. Itu dia tuh orang yang memang berkeinginan ya. Tapi prosesnya harus jalan. Ya, ini salah satunya. Belum namanya kalau lansia. Ya, Lansia juga. terlantar. Ini lebih hebat lagi karena orang bayangkan kalau orang yang tidak mampu lagi ke toilet, lalu tidak bisa basuh apa dan semua. Jadi memang harus ada yang mendampingi begitu, Pak? Harus ya? ada, Ya, ya. kalau untuk lansia. Tadi sudah diinformasikan tadi Pak Mutar bahwa berbagai upaya ya sudah dilakukan dari Dinas Sosial Kota Makassar. Tadi dari foto-foto yang sudah ditampilkan gitu ya, sampai memandikan atau bagaimanapun begitu. Ini kerja ataupun kerja nyata yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar begitu. Tapi masih banyak tetap ya keluhan-keluhan yang masuk ke Dinas Sosial Kota Makassar begitu ya Pak, tentang penanganan anak jalanan ini. Seperti yang hasil pantauan Pak Mutar, apakah seperti itu gitu Pak? Ya, jadi
kami kan melakukan upaya-upaya meminimalisasi persoalan-persoalan ketimpangan sosial yang ada di Kota Makassar. Jadi bukan sebenarnya kita berbicara tentang anak jalanan saja, tapi banyak persoalan-persoalan yang kita harus selesaikan. Yang nampak saja itu anak jalanan. Nah, karena anak jalanan identik dengan pencarian nafkah mereka untuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu berada di jalan. Saya pernah menghitung dari penghasilan satu anak jalanan itu, kalau dia kiri kanan minta atau apa itu bisa mencapai 150.000 Per hari, Pak. per hari, khusus satu anak. Nah kalau 10 mereka 10 orang misalnya dalam satu hari berarti sudah 1,5 juta. 1,5 juta kalau 30 hari memang lebih besar dari dan itu bisa menjadi suatu komunitas lagi, komunitas yang makan kan. Nah persoalan inilah yang harusnya kita carikan jalan keluar, carikan spirit kita untuk bagaimana menyelesaikan. Hanya saja memang diperhadapkan dengan pertanyaan tadi bahwa kita sudah berupaya, berusaha, tapi masih banyak. Masih banyak yang masuk iya, gitu, keluar. Pak. Ya karena memang kelihatan bahwa memang semua daerah, bayangkan kalau 14 kecamatan, 15 kecamatan itu harus kita layani dalam personil 15 orang. 15 orang dari kami, 5 bantuan dari polisi, 5 dari Satpol PP. Makanya saya nanti akan bermohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Kita kan di Makassar ini namanya jaga kota dari Satpol PP. Maunya saya kalau mereka bisa bertindak juga mengatasnamakan pemerintah kota untuk mengantisipasi itu, mereka tangkapin atau apa lalu diserahkan sosial. Ini kan tidak, pada saat dilihat di jalan mereka menelpon sosial ada apa begini, bagaimana bisa menyelesaikan lebih dari itu dari kapasitas sumber daya yang kurang. Belum kita tangkapin, setelah itu di mana kita mau simpan, berarti kan butuh tempat. Penampungan. Ada tempat nanti kita butuh makan minum, Sehari-hari butuh makan dan minum, pasti kita mau arahkan kemana lagi, ini kan jangka panjang. Iya. Nah ini harus bekerja sistematis dan perlu koordinasi dengan berbagai. yang terlibat gitu, Pak. Nah satu contoh saja misalnya, kita sedang menjalankan yang namanya koordinasi dari 4 yang tadi, Kabupaten Maros, Kabupaten ini. Lalu intinya pada saat kita temukan, ini diserahkan ke sosial lagi, bingung juga kita setelah ditemukan di mana, karena ini persoalan ujung-ujung daripada mereka di simpang itu yang tidak ada. Kita mengharapkan ini untung-untung ada LSM, ada NGO yang kebetulan bertindak ya sama-sama dengan Linda Yuda dan Mutmainah. Ini kan satu potensi-potensi juga untuk meminimalisasi. Iya. Kita ke Mas Yuda aja dulu, Pak. Iya. Ini apa saja yang sudah dilakukan berikan Mas Yuda? Oke, sebelumnya saya ngomong dulu. Jadi kayak Dinsos itu. Dekat lagi dengan Mike. Jadi kayak Dinsos itu adalah yang membina anak jalanannya. Kalau kita menekan anak jalanan, jadi kayak kita percaya bahwa kalau misalnya Pak Muhtar bilang kita ngejar-ngejar anak jalanan sampai habis dikejar di Boulevard, akhirnya pindah lagi ke Adiaksa, dari Adiaksa pindah lagi ke situ. Nah sekarang kita coba untuk gimana caranya mereka akhirnya untuk tidak di jalan lagi kayak gitu. Jadi dengan RPAJ yang kita buat sekarang, jadi rencana pembelajaran anak jalanan, kita berharap anak-anak yang nggak sekolah khususnya itu ngerti agama dulu, ngerti agama, habis itu ngerti dari sisi pendidikan, spiritualnya mereka, habis itu dari sisi karakter. Jadi ketika mereka punya 4 elemen ini, mereka kira malu untuk turun di jalan. Cuman sekarang yang mirisnya adalah masalah utama kan sebenarnya kemiskinan tuh. Jadi mereka turun di jalan karena karena perut. Karena jadi mereka dibebankan kepada orang tuanya untuk turun di jalan untuk cari nafkah. Nah, ini sih sebenarnya yang harusnya jadi PR kita sama-sama. Gimana caranya membuat masalah ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita sih sebenarnya kita udah pikir, jadi dari kita bikinkan usaha kecil. Jadi bagaimana kalau jalanan ini dibina sekaligus diberdayakan? Benar, jadi diberdayakan. Jadi kalau kita sendiri sih kita punya area coverage. Ada 8 area binaan. Jadi kayak mulai dari Telkomas, Unhas, Kerum Manggala, Mentari Pagi, Adiaksa, Flyover, dan ada yang baru lagi di BTP.
Nah, itu kita berharap dengan area coverage yang kita udah buat ini, jadi di titik-titik anak jalanan ini semuanya nanti akan menekan. Jadi khususnya menekan, kita nggak membina. Karena kalau membina nanti akan menambah, karena dibina nih ceritanya. Nah, kita coba untuk menekan. Bagaimana caranya? Ya tadi ada RPAJ. RPAJ itu rencana pembelajaran anak jalanan. Nantinya ada 3 item juga yang bakal kita capai. Ada goalsnya. Yang pertama adalah mereka anti malu dulu. Mereka benar-benar malu turun ke jalanan. Yang kedua, mereka ngerti 4 elemen yang tadi. Mereka lulus dari 4 elemen yang tadi. Yang ketiga adalah ada graduation nanti. Jadi ketika jenjang yang kita udah buat ini dari RPAJ, kayak ibaratnya dia school non formal kayak gitu. Jadi sekolah non formal. Nah, kalau mereka udah lulus dari 4 elemen ini, kita anggap benar-benar kita udah berhasil untuk bisa didik anak jalanan ini. Ada ya? Ada dan ada, itu ada. Jadi mereka benar-benar sekarang ada yang jadi karyawan penjual coto. Jadi mereka nggak turun di jalan. Jadi mereka ada option untuk nyari duit, bukan di jalanan. Karena yang tadi mereka udah ngerti agama, jadi mereka tahu bahwa di jalanan itu begini seperti ini. Kemudian mereka dari karakter mereka kita bangun bahwa ternyata di jalanan itu kamu meminta-minta misalnya, kamu ini misalnya, kamu itu misalnya. Nah akhirnya mereka tumbuhlah rasa malu. Akhirnya kita banyak ini syukur-syukur kita banyak banget ketemu di kayak penjual coto, kayak di penjual pakaian. Itu hasil binaannya ya? Hasil binaan KPAJ, karena KPAJ ini udah hidup dari dari 7 tahun. sudah 7 tahun kayaknya. Jadi dari 2012. Nah kita berharap sih kalau saya sih udah deket banget sama Kak Uta. Jadi ibaratnya kita udah hati ke hati nih kalau masalahnya Kak Uta begini, kita coba selesaiin sama-sama gitu. Jadi bener kayak jadi mitra. Iya, mitra ya Dinas Sosial Kota Makassar. Oke, ini berdiri dari 2012 ya, sama 7 tahun. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk untuk usaha pembinaan begitu ya. Dari evaluasi pada saat melakukan pembinaan itu tantangannya seperti apa sih Mbak Mutmainah? Ya, jadi berbicara tentang anak jalan memang ada peluang, ada tantangan. Peluangnya adalah kita bisa turut ikut memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari anak-anak jalan tersebut. Sedangkan tantangannya adalah kembali kepada keluarganya. Jadi kan 2 alasan mengapa adik-adik itu turun ke jalan. Pertama faktor kemiskinan, yang kedua adanya hubungan yang tidak serasi begitu dalam keluarga mereka. Ada yang hidup bukan dari ibu kandungnya, sehingga mereka betul-betul secara kondisi psikologis butuh perhatian lebih seperti itu. Jadi memang jauh sebelum kita mengajari mereka agama, kalistung, bagaimana membuat mereka nyaman terlebih dahulu untuk kita ajar seperti itu. Karena banyak juga yang kemudian kita coba melakukan pendekatan, tapi mereka menolak terlebih dahulu. Karena apa? Mereka pasti ujung-ujungnya, Kak, saya dapat apa? Seperti itu. Seperti itu. Tapi kembali lagi, ketika kita melakukan itu secara konsisten, adik-adik kemudian merasa bahwa mereka membutuhkan kita dan kita juga bisa enjoy dalam melaksanakan kerja-kerja seperti ini. Apalagi di KPJ sendiri yang kita cover itu adalah anak-anak usia dari 6 sampai 18 tahun. 6 sampai 18 tahun. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa usia 6 sampai 18 tahun ini adalah usia sekolah. Bimbingan dan juga pendekatannya juga berbeda. Berbeda. Ada yang masuk, apalagi kalau masalah keluarganya apa, pendekatannya juga berbeda. Iya, ya. Saya kasih case misalnya ketika kami turun di jalanan di area binaan. Jadi area binaan ini bukan tempatnya mereka hidup, bukan tempat mereka menjual, tapi tempat mereka tinggal. Jadi yang dilakukan KP aja lah, kita datang ke tempat mereka tinggal bersama keluarga mereka dan kita melakukan beberapa aktivitas yang membuat mereka produktif, membuat mereka yang tidak didapatkan di lingkungan formal. Karena banyak juga di antara adik-adik itu selain mereka tidak tinggal bersama keluarga mereka, ada juga yang tinggal bersama keluarga mereka, ada juga yang putus sekolah. Ya, seperti itu. Bayangkan Kak, misalnya salah satu case-nya itu salah satu adik bidan kami ada yang misalnya sudah masuk usia remaja, usia akil balik, terutama untuk perempuan. Ketika mereka usia akil balik, dalam artian mereka sudah masuki masa menstruasi misalnya, mereka tidak tahu mandi wajib itu seperti apa, seperti itu. Ini kan pendidikan agama yang kadang orang menganggap bahwa ya yang penting kalau kita sudah bantu kasih makan, kasih bantuan sekolah cukup. Tapi kita melihatnya lebih dari itu. Kita merasa miris. Andai kan itu adalah bagian dari keluarga kita, misalnya seperti itu, bagaimana perasaan kita seperti itu. Ya, kembali lagi, ini memang butuh tidak hanya anak jalanannya saya, tapi keluarganya. Kemarin misalnya ketika teman-teman pengajar masuk ke wilayah area binaan, ketika kami adik-adik sudah mulai berdatangan, dan ketika kita ingin mulai kegiatan belajar,
tiba-tiba adalah salah satu dari orang tua mereka memanggil, nggak usah ikut belajar, sini bantu iya begitu Oke. cari nafkah gitu Pasti ya. ya, seperti itu. Ada juga, tapi di sisi lain alhamdulillah ada juga beberapa orang tua dari anak jalan yang memang Sudah sadar. sudah gitu ya. sadar seperti itu. Lagi-lagi yang kita lakukan di KPJ itu selain melakukan proses penekanan seperti tadi, terus kita juga berusaha untuk membuat kemandirian seperti kepada anak jalanan agar mereka tidak ya ketika 4 materi yang kita berikan meliputi materi agama, pendidikan, minat bakat dan karakter, mereka juga bisa melakukan kemandirian seperti itu. Iya. Dan luar biasanya Kak. Jadi luar biasanya itu karena yang tadi dibilang sama Kak Ina. Jadi ibaratnya kayak di awal KPAJ gabung di anak jalanan ini ada persenan 60-40. Jadi ada 60 yang malah tidak sekolah, ada 40 yang sekolah. Sekarang kebalik lagi. Sekarang ada 70 yang sekolah, ada 30 yang nggak sekolah. Nah 30 ini masalahnya sebenarnya kembali lagi ke KTP, nggak ada kartu keluarga, karena mereka kan ini nomaden nih ceritanya. Jadi iya benar, jadi kayak Pak Muhtar bilang ini jelas bahwa mereka ini nggak dari Makassar, dan itu benar. Jadi mereka itu benar-benar datang dari luar kota Makassar yang mungkin sorry to say, jadi kayak misalnya ada orang yang kawin lari, ada pasangan yang kawin lari, atau misalnya ada yang nikah hamil di luar nikah, ada yang gitu. Nah itu akhirnya tumbuh di situ, jadi mereka bertumbuh di situ. Nah challenge-nya adalah kayak misalnya gini nih, semoga Liposus ini benar-benar jadi solusi nih, kayak lingkungan pondok sosial yang dibikin nanti dirancang sama ini. Sebenarnya udah berapa kali saya dengar sih, cuman memang benar-benar belum Sosialisasikan iya, Gitu Pak ya. belum dikerjain. Ya, jadi itulah salah satu efek daripada persoalan pemerintahan yang penggantian dari sebuah proses pemerintahan. Ya, kebetulan saya yang menggagas dan Suaranya bisa mengusulkan. suaranya Pak. Dikerasin. Oh ya, Ya. jadi Tidur ini, Pak. ini adalah proses daripada aktivasi kantor Makassar. Dan kebetulan pada saat yang lalu saya mengusulkan, tetapi dilanjutkan dan ini akan proses. Tapi insya Allah nanti kita akan upayakan kembali. Iya. Sehingga bisa. Amin. Ini memang salah satu jalan keluar ini. Iya betul kan. Dan challenge-nya adalah kenapa kita bikin 8 area binaan? Kenapa nggak satu aja sih, satu titik gitu? Karena challenge-nya itu. Jadi kita nggak mungkin bisa bawa Mengumpulkan. orang tua. Jadi orang tua yang sedang bekerja nih misalnya, tiba-tiba kita ajak jam segini kita ajak untuk datang ke situ ya. Kejauhan kan? Kejauhan mereka. Mereka mikirnya wasting time banget, mending gua cari duit gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya challenge-nya juga. Nah, alhamdulillah sekarang juga. Jadi kayak di waktu maghrib kan biasanya kita ngajarnya di waktu maghrib nih. Waktu sore sampai benar-benar kayak abis isya. Jadi pada isya. Jadi kita ngajarin sholat, kita ngajarin sholat, ngajarin wudhu, kayak everything tentang agama kayak gitu. Terus ada beberapa case yang akhirnya orang tuanya yang marahin anaknya. Dan itu kayak kebanggaan tersendiri buat kita. Jadi kayak tetap dengan bahasanya mereka. Ada selipin bahasa-bahasa yang kurang sedap didengar. Kayak mereka teriak, kenapa ndak pergi mengaji? Itu kayak jadi kayak satu kebahagiaan tersendiri buat kita. Padahal dulu di awal-awal kita ada, itu mereka sampai benar-benar mau lihat mukanya kita aja nggak mau lihat mukanya kita. Nah ini kita benar-benar kayak area binaan ini kita dapat rumahnya mereka. Jadi ini kita nggak sembarang bikin di situ. Jadi ini rumah mereka yang kita jadiin area binaan dengan kondisi yang seadanya. Banget seadanya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah mereka berminat untuk belajar, mereka kayak gitu-gitu sih. Jadi kita berharap dengan adanya ini kita bakal pangkas semua masalah-masalah yang kayak mereka apa namanya nih bisa seks bebas, mereka ini segala yang maksudnya kenakalan yang terjadi sekarang itu kita bisa pangkas semuanya dengan moral yang kita tumbuhkan dengan baik. Kemudian kita ajarin mereka tentang begini loh caranya berkarakter, begini loh caranya mengarahkan untuk minat dan bakat mereka. Itu sih. Oke, Pak Muhtar, ini bagaimana nih hal yang dilakukan Dengan adanya KPAJ. Ya, jadi terlalu dekat ini. Minum kidu. Ya, jadi saya melihat bahwa kebanggaan saya selaku penanggung jawab dinas sosial dengan keberadaan Yuda, dengan komunitas yang dibangun, dengan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas-tugas yang
telah mereka lakukan. ini sebenarnya adalah poin-poin penting dalam pemerintahan itu bagaimana menjalin kerjasama, karena terlalu banyak persoalan-persoalan sosial yang perlu diselesaikan. Ini baru satu poin dari banyak poin. Jadi belum kita melihat program-program yang ada di dinas sosial, ya, yang ribuan, bukan saya kata ratusan, ribuan persoalan-persoalan ini yang kalau ditilik dari apa ya, dari jalur-jalur akibat daripada perubahan-perubahan yang saya katakan tadi. Oleh karena itu saya selalu memang mau bermitra, mau bekerja sama dengan siapapun yang memang ingin ikut terlibat di dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dari bagian-bagian mana dia mereka masuk. Jadi saya sebenarnya sangat kaya dengan teman-teman yang punya keinginan, ya, ada memang yang pemerhati nafsa, ada untuk pergi saplek, jadi semua punya. Jadi saya ikut tasir itu, dan kemudian kami melakukan upaya-upaya yang mereka programkan. Kami hanya mensupport bagaimana bisa. Tapi yang penting bahwa memang penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat akibat daripada ketimpangan sosial yang muncul itu harus berada pada pengendalian di kepemerintahan, sehingga ketegasan pemerintah juga Pak. Masuk di dalamnya, ya. Jadi sehingga kita tidak akan menemukan lagi sebuah kritikan-kritikan lewat media sosial yang ini. Karena saya hanya begini, setiap ada satu persoalan yang dimunculkan di media, maka muncul foto-foto yang seperti itu, kan itu pasti saya imbangi masuk. Jangan kita dianggap tidak bekerja juga. Padahal sudah berbagai hal sudah dilakukan, gitu ya. Makanya pimpinan sendiri biasa mengatakan harus lebih cepat itu, padahal dalam pikiran saya ini kita ini sudah bekerja tiap hari ini. Makanya mungkin komunikasi yang tidak, tetapi paling kurang target akhir adalah bagaimana semua tempat-tempat yang biasanya ditanyakan titik-titik mana, itu sudah ada pertanyaan titik mana, karena memang sudah tidak ada. Sehingga kita sudah bisa memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat kota untuk bisa nyaman tinggal di Kota Makassar. Oke. Baik, kita sampai di akhir acara ya. Mungkin tadi sedikit dari closing statementnya dari Pak Mukhtar, dari Yuda dan juga Mutmainah. Saya kan cukup singkat saja. Kalau dari kami KPAJ, ketika kita melihat anak-anak jalan, jangan langsung berstigma negatif kepada adik-adik. Mereka adalah anak-anak yang sama seperti yang adik-adik kita di rumah misalnya. Dirangkul ya. Dirangkul, dikasih sayang. Dengan seperti itu kita bawa energi positif untuk tumbuh kembang mereka seperti itu. Oke, kalau dari kita sih sebenarnya paling penting adalah sinergitas. Jadi kayak KPAJ dan semua komunitas-komunitas peduli sosial itu nggak bakal muncul kalau pemerintah tidak kekurangan orang ataupun pemerintah sudah bekerja dengan baik. Nah, kita butuh namanya sinergitas. Jadi apapun masalahnya kita sharing, kita duduk sama-sama seperti ini, kita selesaikan sama-sama. Karena KPAJ pun lahir dari orang-orang profesional dan akademisi. Jadi kita punya kapabilitas, kita punya kekuatan, kita juga punya pengalaman untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu sih kita butuh yang namanya sinergitas antara LSM ataupun komunitas sosial dengan pemerintah. Bukan saling menyalahkan, saling Benar, melempar tugas. bukan sambil melempar tugas, tapi kita sama-sama saling merangkul, menjadi teman, bukan menjadi musuh, malah menjadi teman. Karena sebenarnya anak jalanan atau fakir miskin dan semua masalah-masalah sosial di jalanan butuh kita. Baik, kita terbatas soal waktu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Mukhtar Tahir. Pak Mukhtar dulu. Ya, closing statement cukup singkat Pak, silakan. Ya, saya hanya mengatakan bahwa keberadaan adik-adik kita dalam komunitas KPAC dan komunitas lain itu memberikan kontribusi bagi meminimalisasi bentuk-bentuk ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di Kota Makassar, kita mengharap untuk bagaimana juga bisa menjadi CCTV-nya kita di pemerintahan. Kata Pak
toko di kota, CCTV yang bagus adalah masyarakat tetangga yang ada di sekitar. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Dr. H. Mutatair MPD, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.